orang komentar di situ, like di situ, maka akan muncul ke notifikasi kita. Jadi ini di on kan aja untuk di review. Kita bisa ngeklik ini, review post your tag in. Yang tadi yang tag itu. Nah, ini banyak sekali ya. Nih. Sebelum masuk ke materi utama, silakan dilihat-lihat dulu bagi yang baru pertama tersesat di channel ini, lihat dulu beberapa video. Kita sudah memproduksi kalau saat ini hampir 300-an karena kita target tahun ini ada 1000 tutorial semuanya yang kita bisa mau kita share secara gratis. Insyaallah semoga saja jadi amal jariah buat saya sendiri dan teman-teman. Kalau mau share silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan kita kupas bagaimana cara menghindari tag video di Facebook ya. Bagaimana caranya? Kita simak tutorial berikutnya. Oke, sebelum lanjut bagaimana cara menghindari tag video yang kurang baik atau apapun yang kita tidak suka di Facebook, sebenarnya ini berangkat dari sebuah studi kasus. Di beberapa hari yang lalu banyak sekali teman kami yang di tag secara brutal oleh oknum ya. Saya bilang oknum karena tidak bertanggung jawab ya. Di tag dengan video yang kurang pas ya. Dan menyebalkannya lagi, kalau kita di tag dengan video yang seperti itu akan muncul di berandanya kita. Nah, ini bisa jadi masalah nih kalau teman-teman sudah punya istri, nanti loh kok lihatnya seperti itu gitu ya. Terus kalau yang mungkin lagi senang-senangnya pacaran gitu, loh mas kok lihatnya seperti itu. Nah sebenarnya ini tidak murni kesalahan dari yang punya akunnya Facebook, tapi bisa jadi karena mungkin ketidakpahaman. Oh iya, apa yang terjadi jika kita di tag dari seseorang yang tidak kita kenal, terus kemudian ngetagnya video yang 18+ ya. Ini warning banget buat kita, jangan diklik. Sekali lagi ya, kalau teman-teman dapat ngetag dari video yang 18+, terutama dari seseorang yang tidak kita kenal, jangan diklik. Kenapa? Karena itu adalah gerbang untuk spammer. Nah, kita tidak tahu tuh di situ disisipkan program, ada kalau dalam bahasa komportnya itu ada kayak logger, terus ada trojan dan sebagainya. Kalau kita masuk ke sana, mungkin scriptnya bisa masuk, terus kemudian nyari informasi ke Facebook kita, dan terus kemudian bisa diambil alih ke sana. Jadi jangan panik, langsung nggak usah dibuka tagnya, terus kemudian langsung di delete saja. Nah, untuk preventif atau pencegahan, maka kita jelaskan caranya seperti ini ya. Silakan simak baik-baik, jangan di skip biar nggak gagal fokus. Ya, ini Facebooknya aku Triwahyu Sungkowo, sudah ada yang ngatur gitu ya. Nah, ini saya dapat PM dari salah seorang teman. Ya, intinya dia kena tag, dan apa yang harus dilakukan di PM ini sudah saya jelaskan, tapi ternyata banyak juga yang PM ke kita gimana cara mengatasinya. Nah, kalau tadi sudah tak jelaskan bagaimana yang kalau sudah kena, kalau belum maka caranya seperti ini. Masuk ke dashboard kita ya, dashboard Facebook kita, terus kemudian ada di kanan atas ada titik 2. Oh iya, titik 2 ini sebenarnya kode untuk semua aplikasi masuk ke setting. Diklik terus kemudian profile and tagging setting. Yap, seperti ini. Viewing and sharing, ada tagging, ada reviewing. Nah, ini settingannya nih, teman-teman tinggal nyontoh aja. Tak jelaskan satu-satu ya. Who can post on your profile? Nah, siapa yang bisa mengepost postingan di profilmu di beranda kita? Tak klik only me.
Maksudnya tidak ada orang lain yang tiba-tiba ngeklik misal happy birthday, halo apa kabar di profil kita, tidak. Tak setting only me. Who can see that other post on your profile? Di profilku tetap tak buat setting aku saja, saya tidak terlalu sosialita ya. Terus kemudian ini di allow other to share your post, ini memperbolehkan orang lain untuk menge-share yang di story kita, di on kan aja. Hide comment yang tidak jelas, ini di off kan, boleh. Terus kemudian yang ini nih yang paling penting sebenarnya dari sekian banyak ini, yang kaitannya dengan tagging itu di sini. Who can see post your tagging in your profile? Nah, ini yang untuk menghindari tagging ya. Tagging di sini. Only me. Ini harus only me. Sebenarnya bisa diganti only me atau siapa gitu ya, everyone dan sebagainya. Tapi ini paling penting nih, tagging siapa yang dapat melihat ini, maka di only me ya. Terus kemudian di ini, when you tag in your post, what do you want to do add to the audience, to the post maksudnya. Kalau sudah di post ini mau diapain nih, kita saja yang buat aja, only me lagi. Terus kemudian ini tadi settingan di postnya kita ya. Terus kemudian di reviewing, ini review post your tag in before post appear. Nah ini juga penting sekali. Jadi implementasinya apa? Kalau kita aktifkan ini, maka semua yang ngetag ke kita, semua yang ngetag ke kita itu akan masuk di review. Ini di review dulu sebelum di oke ya, di oke kan ya, oke ditampilkan. Ini di on kan nih. Ini harus di on kan, enable ya. Jangan, kalau secara default ini disable, tapi harus kita on kan. Terus kemudian ini review tag people add to your post before tag, ini juga di on kan. Ya seperti ini. Contoh seperti ini. Ini juga menyebalkan sekali kalau misalnya ada orang terus kemudian posting foto, biasanya yang mau jualan-jualan online ya, jualan online, terus kemudian tagnya banyak banget, ada 50, dan setiap kali orang komentar di situ, like di situ, maka akan muncul ke notifikasi kita. Jadi ini di on kan aja untuk di review ya. Kalau seperti ini di close. Sekali lagi, ini tagging yang only me semua. Terus kemudian yang di dua ini di on kan. Nah kita balik. Nah kalau sudah settingan yang sudah seperti itu, kita kan nih masih kepo nih, mungkin ada yang nge-tag ke kita ya, kan masuknya kan ke review dulu, review kita dulu mau di oke apa enggak, masuknya di mana? Di sini, di titik 3, diklik dulu, terus activity log. Nah, activity log, terus kemudian di sebelah kiri di sini ada timeline foto dan tag review. Ini maksudnya yang di review yang kita tag ya. Nah, kita bisa ngeklik ini, review post your tag in. Yang tadi yang tag itu. Nah, ini banyak sekali ya. Nih, sebenarnya banyak yang nge-tag ke kita, tapi mohon maaf untuk satu dan lain alasan tidak kita approve ya, banyak sekali. Jadi nanti malah kurang pas memenuhi beranda kita. Ini ya. Jadi sekali lagi ini yang tag. Kalau ini yang foto. Kalau foto ada yang nge-tag di sini muncul, tapi sudah kita disable, sudah ya. Terus kalau mereka post masuknya di sini. Jadi yang paling sering video 18+ itu masuknya ke yang tag ini. Oke ya. Insya Allah seperti itu bagaimana cara menghindari tag lain, tag orang yang tidak kita kenal dengan video 18+ di Facebook. Semoga bermanfaat, dan kalau misal teman-teman mempraktekannya masih bingung, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.